terkait tadi sudah saya tambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Pak Usman tadi, yang masalah yang sudah menjadi bola liar lah di luar, bahwa di kita ini sudah dicap adalah pemeras. Ya, Jadi begini, sebenarnya kan berkali-kali kita bilang bahwa kalau di dalam KUHP itu pasal pemerasan itu satu-satunya sepengetahuan kami bahwa 368 ya. Kalau di dalam undang-undang ITE itu yang saya tahu kami bahwa pasal pemerasan itu adanya di pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 kalau saya nggak salah ya. Nah kemudian kalau pasal 27B ayat 2 itu ya, itu sama sekali walaupun didefinisikan bagaimana itu tidak bisa dikatakan pemeras. Karena kalau pemeras itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kekerasan di situ. Dengan kekerasan, nah pertanyaannya ya, dalam peristiwa hukum ini ada nggak kekerasan di situ, ya kan? Seperti itulah. Ada nggak kekerasan di situ? Misalnya dia kekerasan fisik menyebabkan orang luka ringan sampai mati, ya kan? Di situ. Jadi namanya memeras itu, alat yang dipergunakan itu untuk mengancam adalah kekerasan. Ya, itu dulu yang harus dipahami. Nah, pertanyaannya, apakah ada di dalam peristiwa itu ada kekerasan sehingga menyebabkan seseorang itu menyerahkan ya sesuatu barang kepada si pelaku ini? Ya, itu kan tidak ditemukan. Bahkan di dalam videonya itu tawar menawar, ya kan, 2 kali pembayaran. Gimana sih logiknya tidak masuk kalau itu adalah bentuk pemerasan yang disertai dengan kekerasan? Itu tidaklah. Jadi orang-orang hukum di sana, saya berharap benar-benar itu bisa dipahami bahwa kalau namanya pemerasan itu disertai dengan kekerasan. Oleh karena itu di dalam KUHP itu disebutkan pasal pemerasan itu dan kekerasan. Ya kan, artinya pemerasan itu alat yang dipergunakan itu adalah kekerasan. Ya, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu. Ya, coba lihatin pasal 27B itu. Ya. Bisa nggak dikatakan bahwa alat yang sementara di pasal 27B itu alat yang dipergunakan adalah membuka rahasia, ya kan, bukan kekerasan, ya. Jadi tidaklah benar kalau itu dikatakan bahwa melakukan pemerasan. Bukan kita ini membela, tapi kita ini selaku praktisi hukum, ya tentunya kan kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya ini tidak liar. Nah kemudian kalau misalnya itu dikatakan pemerasan, ya tentu kan disertai dengan kekerasan. Nah, semua media ini melihat peristiwa video-video yang ada yang beredar di mana-mana. Pertanyaan seriusnya, ada nggak di situ kekerasan? Ada. Kalau tidak ada kekerasan berarti tidak ada pemerasan. Ya kira-kira gitu ya. Itu mungkin tambahan. Dan satu lagi ya. Nah ini kan juga menjadi liar. Dia bilang, tapi kan hakim mengatakan pemerasan dalam putusannya. Ya oke saja lah. Hakim juga itu bukan malaikat, Tuhan juga, ya kan? Makanya ada yang disebut putusan hakim itu adalah khilaf. Ya, oleh karena itu terdakwa itu diberi hak hukum, ya kan, untuk melakukan upaya lain, banding, kasasi, bahkan PK. Seperti itu. Kalau misalnya hakim mengatakan di dalam putusan hakim itu kan dinyatakan, ya kan? Ya memang kita wajib menghormati putusan itu, tapi tidak ada kewajiban untuk menerima kalau itu hukumnya salah. Oleh karena itu terdakwa ini diberi hak untuk melakukan upaya hukum. Jadi ya, sekali lagi saya mau tegaskan supaya di luar sana paham bahwa namanya pemerasan itu alat yang dipergunakan itu adalah kekerasan. Ya. Pertanyaannya, apakah di dalam peristiwa itu ada kekerasan sehingga membuat orang trauma, ketakutan, kemudian dia menyerahkan sesuatu dengan terpaksa menyerahkan sesuatu? Kan tidak ditemukan. Itu harus cerdas menyampaikan kepada masyarakat. Kalau praktisi hukum ini minimal sedikit memberikan edukasi lah supaya hal tersebut tidak liar lah ya, seperti itu kira-kira. Oke, terakhir Bang, kita tadi bilang pasal 27B ini kan ITE ya Bang. Nah kalau ada yang bilang kan bahwa dia kan semua ada pemerasan digital atau ancaman pribadi berbasis media sosial gitu loh Bang. Seperti apa?
Iya tadi udah dijelaskan ya, berkali-kali. Berbasis media sosial bang, kayak WhatsApp, sosmed gitu kan? Iya begini, kalau pemerasan itu adalah tadi saya bilang, kalau pemerasan itu adalah sebuah unsur dan delik, maka harus dipertimbangkan dalam putusan. Ya, coba lihat putusan hakim, ada nggak di putusan hakim itu ya mempertimbangkan sifat dengan kekerasan mendapat uang atau mengambil barang. Kayak misalnya saya contohkan begini ya. Di buku bab 23 ya KUH pidana soal pemerasan itu sebenarnya membedakan itu gampang sekali. Yang pertama adalah memaksa seseorang dengan kekerasan supaya dengan kekerasan itu orang bisa memberikan sesuatu barang. Ya, jadi kekerasan tadi yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Bang Andi tadi itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan barang. Ya, kekerasan itu. Maka kalau itu terpenuhi, barulah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana pemerasan. Ya, coba lihat di pasal 27B, ada nggak kekerasannya dalam unsurnya itu? Nggak ada. Dalam pasal 27B atau junto pasal 45 itu adalah ancaman membuka rahasia atau ancaman mencemarkan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Ya, nah pertanyaannya yang serius, kalau ancaman pencemaran itu dengan ancaman pencemaran itu dia mendapat keuntungan, ya katakan terbukti, misalnya katakan terbukti ada keuntungan, maka bagaimana kita bisa simpulkan bahwa itu adalah sebuah pemerasan? Sementara itu tidak ada bagian dari delik atau unsurnya. Kalau itu pemerasan, maka dalam putusan pasti dipertimbangkan deliknya gitu. Nah sementara dalam putusan itu tidak ada delik pemerasan itu. Nah jadi saya bingung juga ini orang-orang, karena mungkin banyak lihat Google kali ya. Jadi kurang, kan Google juga tidak selalu benar ya. Sebaiknya belajar dengan orang yang tepat gitu. Kalau belajar dari Google bahaya juga.